Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas ya 5 zodiak yang akan mengalami perkembangan yang cukup positif di waktu dekat ini. Nah, apakah zodiak teman-teman termasuk yang akan mengalami perkembangan yang positif di dalam waktu dekat ini? Simak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu deck kartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja zodiak pertama yang akan mengalami perkembangan yang positif ya di dalam waktu dekat ini. Yang pertama adalah untuk zodiak Aquarius. Nah, kenapa teman-teman Aquarius akan mengalami perkembangan yang positif dalam waktu dekat ini? Sebenarnya kalau bisa dikatakan kenapa ada perkembangan yang positif yang dirasakan oleh zodiak Aquarius ya, salah satunya adalah kamu cukup berhasil ya untuk menciptakan keseimbangan secara finansial. Karena di beberapa waktu terakhir ini, setelah kamu melihat video ini, memang kamu juga merasakan ya adanya pengeluaran ini, adanya pengeluaran itu, dan juga beberapa pengeluaran-pengeluaran yang lainnya yang ada di dalam diri kamu. Tapi di sini juga seiring berjalannya waktu, kamu mampu untuk terus berada dalam situasi yang baik, terus berada dalam situasi yang sangat positif, untuk terus bisa mengendalikan posisi yang ada di dalam finansial kamu. Sehingga yang terjadi saat ini adalah bagi zodiak Aquarius, kamu berada dalam situasi yang baik-baik saja secara finansial, dan bahkan bagi zodiak Aquarius pun kamu juga merasakan adanya rezeki-rezeki yang tak terduga yang terjadi di dalam diri kamu saat ini, sehingga kamu pun juga harus selalu bisa untuk bersyukur dan mensyukuri hal-hal yang baik di dalam kerezekian kamu. Jadi ya perkembangan positif itu akan muncul dalam posisi keuangan kamu, keseimbangan, kemudian juga ada sumber-sumber rezeki yang lainnya yang baik. Tentu ini juga akan memberikan hal yang positif, akan memberikan hal yang luar biasa di dalam diri kamu secara menyeluruh. Jadi ya terus bersyukur dan harus bisa untuk terus mensyukuri segala hal yang positif, mensyukuri segala hal yang baik yang ada dalam diri kamu secara keseluruhan. Jadi ya Aquarius pun juga beberapa waktu ke depan akan mengalami situasi yang bagus, akan mengalami situasi yang positif di kehidupan kamu. Dan kemudian zodiak yang kedua adalah untuk zodiak Capricorn ya. Nah, kenapa bagi teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn? Dari representasi kedua kartu ini hampir sama sih sebenarnya dengan zodiak Aquarius ya. Terlebih lagi bagi kamu yang memang lahir di bulan Januari, tapi di sini kalau bisa kita lihat lebih mendalam. Bagi zodiak Capricorn ada beberapa keadaan yang harus bisa untuk lebih kamu mengerti dan juga harus bisa untuk lebih kamu syukuri pada posisi saat ini. Karena memang pada posisi saat ini ada tiga hal yang harus diperhatikan betul. Yang pertama adalah keseimbangan emosi. Harus diakui, keseimbangan emosi memang merupakan hal yang harus diperhatikan juga bagi teman-teman Capricorn. Sehingga pada situasi saat ini, untuk zodiak Capricorn pun kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dan terus bersyukur dengan situasi yang baik terkait dengan emosi kamu. Karena kalau kita berbicara soal posisi emosi, memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Termasuk salah satunya adalah bagaimana supaya bagi teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn, kamu dalam satu keadaan yang memang harus selalu bisa untuk bersyukur dan terus bersyukur dengan apa yang ada, dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Itu hal pertama. Kemudian yang kedua, secara rezeki, memang bagi zodiak Capricorn pun kamu juga akan mengalami perkembangan yang positif terkait dengan kerezekian kamu. Jadi ya saya rasa dalam hal rezeki, hal ini tidak terlalu menjadi sesuatu yang bermasalah karena kamu masih akan terus merasakan adanya rezeki-rezeki yang baik yang terjadi dalam kehidupan kamu. Jadi ya saya rasa ini tidak terlalu menjadi hal yang harus dikhawatirkan secara berlebihan dalam sisi rezeki. Dan kemudian pun juga kamu memiliki keberhasilan terkait dengan posisi usaha dan juga posisi pekerjaan kamu. Jadi ya saya rasa ini juga harus bisa untuk terus disyukuri bagi teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn yang akan merasakan adanya perkembangan yang positif di kehidupan kamu. Dan kemudian zodiak yang ketiga adalah untuk zodiak Leo. Nah, kenapa teman-teman yang memiliki zodiak Leo
Kalau bisa dikatakan ya dari kartu yang pertama dan juga dari kartu yang kedua bagi zodiak Leo, kenapa ada perkembangan yang positif? Mungkin ini akan lebih spesifik menuju kepada progres ya, masalah-masalah yang terjadi di dalam diri teman-teman Leo. Pelan-pelan bagi teman-teman Leo, kamu sudah mulai mampu, kamu sudah mulai bisa untuk menyelesaikan dan juga menuntaskan beberapa permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Kenapa? Kamu juga terus bisa menemukan solusi demi solusi yang ada di dalam kehidupan kamu. Sehingga memang ketika ada masalah, kamu langsung tahu nih solusinya apa. Yang harus dilakukan itu seperti apa. Sehingga ini juga akan membawa dampak yang baik, akan membawa dampak yang positif yang akan muncul di dalam diri kamu secara keseluruhan. Jadi ya yang terjadi saat ini adalah bagi zodiak Leo ya penyelesaian masalah itu cukup bagus gitu loh. Kamu akan selalu saja bertemu dengan masalah-masalah yang baik, kamu juga akan selalu bertemu dengan masalah-masalah yang saya rasa juga akan ketemu solusinya gitu loh. Ada jalan keluarnya dari permasalahan yang terjadi pada kondisi saat ini. Jadi ya saya rasa ini juga merupakan hal yang bagus, ini juga merupakan hal yang luar biasa di dalam diri kamu secara keseluruhan. Jadi yang terjadi saat ini adalah bagi teman-teman yang memiliki zodiak Leo terus bersyukur dengan situasi yang ada, dengan situasi yang terjadi di dalam diri kamu masih dianugerahi kapasitas yang bagus untuk menyelesaikan perkara dan juga permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan teman-teman Leo. Jadi ya saya rasa ini merupakan hal yang baik dan juga luar biasa dan potensi kebahagiaan itu akan didapatkan oleh teman-teman Leo sehingga dengan potensi kebahagiaan inilah yang akan memberikan hal yang positif yang akan terjadi di dalam kehidupan Leo secara menyeluruh. Jadi ya terus bersyukur dan terus mensyukuri apa yang ada dalam diri kamu secara keseluruhan. Perkembangan baik akan terjadi di beberapa hari ke depan. Dan kemudian zodiak yang berikutnya adalah untuk zodiak Gemini. Nah, kenapa? Bagi teman-teman yang memiliki zodiak Gemini akan mengalami perkembangan yang luar biasa. Kalau bisa kita katakan, bagi teman-teman yang memiliki zodiak Gemini, memang kamu pun juga berada dalam situasi yang cukup baik ya. Kamu berada dalam situasi yang memang bisa kita katakan cukup fine-fine aja, cukup baik-baik saja, tidak ada perkara, tidak ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Tapi di sini kamu pun juga harus bisa untuk apa? Melepaskan dulu beban-beban yang ada. Karena ketika ada beban-beban yang bisa kamu lepaskan, tentu ini juga akan memberikan hal yang positif dan juga akan memberikan hal baik yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu secara menyeluruh. Jadi ya saya rasa emang bagi teman-teman yang memiliki zodiak Leo, kamu pun di sini juga harus bisa untuk lebih paham juga ya sama dengan hal teman-teman Gemini. Karena bagi zodiak Gemini, kamu juga di sini wajib punya ketegasan, wajib punya keberanian sama seperti Leo supaya apa? Ada situasi yang terarah, ada situasi yang dimana kamu tuh berhasil untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Sehingga saya rasa dengan situasi yang tegas, zodiak Gemini pun juga akan bertemu dengan hal baik, akan bertemu dengan hal positif yang akan terjadi dalam diri kamu saat ini. Jadi ya saya rasa ini merupakan hal yang bagus juga untuk mendasari perkembangan-perkembangan yang positif yang ada di dalam kehidupan teman-teman Gemini. Dan kemudian zodiak yang berikutnya adalah untuk zodiak Scorpio. Nah, kenapa nih untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio ya dari representasi dua kartu yang ada. Di poin yang pertama, di sini saya berharap bagi zodiak Scorpio, memang kamu di sini juga harus bisa lebih hati-hati juga ya terkait dengan posisi keuangan ya. Karena kalau kita berbicara soal posisi keuangan, kamu pun juga berada dalam satu keadaan yang harusnya bisa untuk lebih bersyukur dengan apa yang ada, lebih bersyukur dengan apa yang terjadi di dalam diri kamu saat ini. Karena yang terjadi saat ini adalah bagi zodiak Scorpio, kamu juga merasakan adanya situasi yang ternyata memang kondisi keuangan sedang banyak pengeluaran, sedang banyak kondisi keuangan yang keluar gitu loh. Jadi ya saya rasa memang kamu juga harus berhati-hati terkait dengan posisi yang ada dalam finansial kamu itu pertama. Kemudian kamu juga jangan khawatir, walaupun ada beberapa pengeluaran yang muncul, ada pengeluaran yang terjadi, tapi kamu juga masih akan terus merasakan adanya hal yang baik, akan adanya hal yang bagus juga terkait dengan pendapatan. Sehingga kamu juga jangan takut juga dengan beberapa hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Jadi ya saya rasa emang ini juga merupakan hal yang bagus, ini juga merupakan hal yang luar biasa yang akan terus muncul dan juga terjadi di dalam
kehidupan teman-teman Scorpio. Dan kemudian juga penanganan masalah ya, satu persatu. Masalah-masalah yang ada, satu persatu masalah yang muncul sudah bisa diselesaikan. Jadi ya ketika satu persatu masalah sudah bisa diselesaikan, tentu itu juga akan memberikan satu hal yang baik, itu juga akan memberikan satu hal yang positif yang akan terus terjadi di dalam diri kamu secara keseluruhan. Jadi ya saya rasa ini juga merupakan hal yang positif, merupakan hal baik yang akan didapatkan oleh teman-teman Scorpio. Jadi ya saya rasa memang Scorpio pun juga akan mengalami perkembangan yang positif di beberapa hari ke depan. Jadi ya inilah 5 zodiak yang akan mengalami perkembangan yang positif di beberapa waktu ke depan. Nah, resonate tidak resonate, semua tergantung kepada moon and rising teman-teman sekalian. Ada hal yang baik, jadikan sebagai motivasi, sebagai referensi, dan apabila ada hal yang kurang baik, jadikan sebagai bentuk kehati-hatian. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Leput Dening Pangastuti, Johadi Dinglat, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau konsultasi langsung dengan kami? Yuk gabung langganan zodiak harian. Caranya klik link yang ada di deskripsi atau klik icon gabung sebelah kanan tombol subscribe YouTube Zodiak Harian. Dengan berlangganan, kamu bisa langsung konsultasi langsung dengan tarot reader Zodiak Harian dan mendapatkan video eksklusif di YouTube Zodiak Harian.